Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 12, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita pada hari ini dapat berjumpa kembali melalui sosial media dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam, yaitu bab kedua dengan judul Nikmat Kerja Keras dan Tanggung Jawab. Baik anak-anakku, kita langsung saja ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita dunia sampai akhirat. Silahkan untuk doa kalian ikuti ya doa yang Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku, ini adalah submateri yang akan kita bahas di bab kedua. Ada 8 poin. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kerja keras. Yang kedua, ajaran Islam tentang kerja keras. Yang ketiga, cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Yang keempat, hikmah kerja keras. Dilanjut yang kelima, Islam dan tanggung jawab. Yang keenam, makna tanggung jawab. Yang ketujuh, jenis dan contoh tanggung jawab. Dan yang terakhir, hikmah tanggung jawab. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pandangan Islam tentang kerja keras. Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh agama Islam. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Nah, kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Quran. Tepatnya dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa kerja keras ternyata juga merupakan kewajiban dalam agama Islam. Pada ayat tadi, kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di dunia. Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang untuk diperjuangkan. Tidak boleh hanya memilih akhirat atau dunianya saja. Nah, selain dengan memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat, sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras demi kesejahteraan hidup di dunia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup di alam dunia ini agar dia bisa mengumpulkan amal-amal ya untuk dia bawa ke akhirat nanti. Nah, karena manusia ini hidup di alam dunia ya, tentu ia akan membutuhkan ya segala hal yang menjadi kebutuhannya di dunia. Manusia itu butuh makan, butuh tidur dan lain sebagainya. Bagaimana kita untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita di dunia? Tentunya dengan kita bekerja keras.
Namun jangan juga ya kita bekerja keras untuk urusan dunia sampai kita melupakan akhirat. Itu tidak seimbang. Nah, jadi yang harus kita lakukan selaku umat manusia jika menginginkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka kita harus menggarap keduanya. Kita bekerja keras untuk urusan dunia, kita juga harus bekerja keras untuk urusan akhirat kita. Karena sesungguhnya akhiratlah tempat yang terakhir yang akan kita huni selama-lamanya. Nah, makanya kunci kebahagiaan dunia akhirat itu ya dengan cara kita mengerjakan kepentingan dunia dan akhirat. Harus seimbang. Bila perlu ya kita harus terus belajar supaya dalam setiap aktivitas pekerjaan kita ya semuanya dinilai sebagai pahala oleh Allah, supaya pekerjaan kita yang sifatnya pekerjaan dunia pun akan Allah catat sebagai amal ibadah. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Berikutnya yang kedua, ajaran Islam tentang kerja keras. Yang A, pengertian kerja keras. Kerja keras berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Yang B, membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah saja, tetapi bekerja keras berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mencontoh Nabi bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras, tidak boleh berimajinasi saja atau bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta. Agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi atau semangat, rajin, tekun, dan ulet dengan maksud agar berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kreativitas dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Allah. Di samping itu, tidak mengabaikan perilaku jujur, tidak mudah putus asa, sabar jika mengalami kesulitan. Kita harus selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diterima. Nah, jadi kita ya di dalam bekerja keras itu harus menerapkan beberapa perilaku-perilaku yang baik. Seperti harus tawakal kepada Allah, harus jujur, harus menerima apa adanya supaya tidak terjadi kekecewaan. Ketika pekerjaan kita tidak sesuai dengan keinginan kita ya, jika kita tawakal kepada Allah, insya Allah tidak menjadi sebuah kekecewaan kepada kita. Harus jujur, insya Allah ya. Orang yang jujur itu pasti hidupnya akan tentram, dipercaya orang ya. Intinya akan lebih mudah untuk ia menjalani segala pekerjaan apapun kalau memang dia jujur. Ketika menjadi seorang pejabat, tidak pernah korupsi, memakan uang rakyat. Ketika menjadi seorang pengusaha, ya, dia selalu adil dalam segala pekerjaannya. Itu. Nah, perintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Anak-anakku sekalian, ya, selanjutnya yang bagian ketiga yaitu cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Nah, adapun cara agar dapat membiasakan diri untuk bekerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. Insya Allah, ketika segala sesuatu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah lillahi ta'ala, maka tidak akan pernah terasa berat. Seberat-beratnya pekerjaan kita, ya, insya Allah Allah akan ganti dengan hal yang baik yang akan kita dapatkan nanti. Lelah kita akan menjadi berkah, lelah kita akan menjadi lillah, gitu ya. Nah, makanya niatkan segala pekerjaan kita, niatkan segala aktivitas kita apapun itu, ya, dengan niat ikhlas hanya kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak akan ada yang berat yang akan kita rasakan, semua akan terasa ringan. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu, ya, dengan sungguh-sungguh. Tentu, ya, kita masih ingat dengan sebuah hadis yang cukup populer, ya, man jadda wajada. Artinya, ya, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, begitupun, ya, ketika kita dalam melakukan pekerjaan yang sifatnya urusan dunia. Jika kita kerjakan urusan tersebut dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, ya, pasti suatu saat kita akan merasakan keberhasilan. Nah, makanya jangan sedikit-sedikit kita menyerah, dikit-dikit kita lelah, terus semangat untuk mengejar tujuan dan cita-cita kita. Ingat kuncinya yang tadi, yang pertama, ya, kita niatkan ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua, kita harus kerjakan semua pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Yang namanya manusia hidup, ya, sudah pasti, ya, kesulitan itu akan selalu ada. Untuk apa? Untuk menguji mental kita, ya. Sekuat apa sih mental kita? Jadi ketika kita mendapat kesulitan dalam suatu pekerjaan, ya, jangan sampai membuat kita langsung menyerah. Kita harus terus semangat, ya, lawan rasa kesulitan tersebut, ya, supaya kita bisa menggapai segala keinginan kita, gitu. Jadi jangan lemah, ya, harus kuat. Ya, beginilah hidup. Tidak ada satupun orang, ya, yang tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Mau miskin, mau kaya, mau anak pejabat, mau anak sultan, atau mau siapapun itu, semua pasti pernah mengalami kesulitan dalam pekerjaan yang ia kerjakan. Nah, makanya kita harus betul-betul bisa melawan rasa kesulitan tersebut. Insya Allah, ya, kesulitan apapun yang Allah berikan kepada kita, ketika kita pantang menyerah, pasti Allah akan berikan jalan kemudahan untuk kita. Karena Allah tidak akan memberikan kesulitan yang memang di luar batas kemampuan kita. Itu. Yang keempat, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Tentunya, ya, kita harus selalu mengedepankan hal-hal yang baik ketika kita bekerja. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Ketika menjadi seorang pejabat, usahakan jangan pernah kita untuk mencoba-coba untuk korupsi. Ketika menjadi seorang pedagang di pasar atau dimanapun itu, jangan berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan, itu kan, atau lain sebagainya.
Makanya kita harus menjadi seorang pekerja keras yang jujur, yang adil, supaya setiap pekerjaan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar berkahnya gitu ya, jangan jumlahnya. Yang kelima, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras. Insya Allah dengan kita bertawakal kepada Allah ya, eh, kita tidak akan pernah merasa kecewa dengan hasil apapun yang kita terima. Walaupun kita gagal dalam sebuah pekerjaan ya, pasti kita akan merasa tentram jika kita sudah bertawakal kepada Allah. Karena sesungguhnya ya, hal apapun yang kita lakukan itu ya Allah sudah menentukan takarannya gitu. Jadi kita belajar ya, belajar untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang menjadi penghasilan kita sehari-hari biarpun kecil, kita harus bersyukur kepada Allah ya. Memang inilah ya yang seharusnya kita syukuri. Dapat kecil kita syukuri, dapat besar ya kita harus lebih bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita selalu merasa kekurangan gitu ya. Insya Allah ya kita akan dicukupi oleh Allah ketika kita mau berusaha bekerja keras, tentunya dengan kita selalu berdoa kepada Allah gitu ya, minta kemudahan, minta kepada Allah agar dilancarkan dalam segala pekerjaan kita. Yang ketujuh, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, jadi ini saling berhubungan ya, antara tawakal, lalu kita bersyukur dengan apa adanya, dan bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi insya Allah ya, di samping kita bekerja keras, kita juga harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dapatkan, inilah yang memang menjadi rezeki kita. Insya Allah ya, ketika kita sudah menerapkan atau mengutamakan rasa tawakal kita kepada Allah ya, suatu saat pun kita akan diberikan suatu kebahagiaan yang memang tidak kita duga-duga. Itu intinya. Yang terakhir ya, mungkin ini yang akan kita bahas untuk yang nomor 5 sampai dengan 8, insya Allah nanti di pertemuan kedua ya, karena hari ini Bapak juga sedang tidak sehat ya, minta doanya agar disehatkan kembali ya. Ini yang terakhir, yang keempat, hikmah kerja keras. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja keras dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat terhadap lingkungan. Adapun hikmah bekerja keras diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, jadi setiap manusia pasti ya mempunyai bakat yang memang masih terpendam. Nah, ketika kita selalu bekerja keras ya, suatu saat nanti pasti bakat kita akan muncul, akan terlihat, lalu kita kembangkan sehingga kita bisa terus untuk mengembangkan bakat agar kita bisa lebih mudah untuk mencari kesuksesan dalam hidup kita ya. Jadi itu hikmah yang pertama, akan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Ini juga sangat penting ya, manusia itu memang harus disiplin dan bertanggung jawab. Hikmah yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Artinya kita akan jauh lebih terhormat dalam pandangan masyarakat pada umumnya. Itu. Yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, ketika kita berbicara kesejahteraan, tentu ini adalah menjadi sebuah tujuan semua manusia. Manusia pasti menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, makanya dengan kita bekerja keras, pasti suatu saat nanti akan mendapatkan kesejahteraan. Tentunya bekerja keras ya,
disertai dengan bertawakal kepada Allah. Yang kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Yang keenam, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya terpenuhi. Jadi dengan bekerja keras ya, kebutuhan diri kita akan tercukupi, begitupun dengan kebutuhan keluarga kita akan terpenuhi juga. Yang kedelapan, mampu menjalani hidup yang layak gitu ya. Yang kesembilan, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Seorang pekerja keras itu ya pasti ya menganggap waktu itu sangat berharga. Makanya ketika ada waktu yang tidak dipakai untuk bekerja keras, ia rasa menyayangkan sekali ya waktunya itu tidak terpakai dengan hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Itulah jiwa seorang pekerja keras. Berikutnya yang kesembilan, dapat meraih cita-cita dan menjadikannya seorang yang dermawan. Nah itu ya, tentu ya, orang yang sukses, yang bisa meraih cita-cita, tentunya dia adalah orang yang selalu bekerja keras dalam hidupnya. Yang utama, hikmah dari kerja keras adalah disukai oleh Allah. Ketika manusia sudah disukai Allah, apapun yang ia minta, pasti Allah akan berikan, karena Allah suka kepadanya. Mendapatkan pahala dari Allah karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali lagi kepada pembahasan yang awal tadi ya, segala sesuatu yang kita lakukan harus kita niatkan niat karena Allah atau lillahi ta'ala. Yang terakhir, dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim. Nah, jadi itu anak-anak sekalian ya, materi pertama di bab kedua ini ya, ada 4 poin tadi yang sudah Bapak bahas. Nanti silahkan kalian pelajari kembali materi ini supaya nanti ketika Bapak berikan tugasnya, kalian dapat menyelesaikan dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan sukacita gitu ya. Tidak ada keterpaksaan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Karena seorang siswa itu harus mengerjakan segala tugas dan kewajibannya. Tentunya salah satu tugas seorang pelajar itu ya belajar, tentunya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan pernah bosan untuk belajar. Sebuah kutipan ya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan pahitnya kebodohan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar, dan belajar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak enak didengarkan ya. Maklum karena hari ini Bapak sedang tidak fokus, sedang tidak enak badan juga ya. Mohon doanya mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan kembali. Mungkin itu saja ya, akhirul lisan Bapak ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.